Revin yang minta apa dibalik ke? Hah? Aku. Kau memang minta balik? Oh, memang lebih nyaman di sini. Pakai modot ya? Pada balik semua yang dari Bandung. Balik galau? Hawang. Oh. Yang gila-gila itu yang ada keluar. Iya, dari Banten. Oh, balik galau. Kayak gini gila itu pulang. Mungkin semua. tidak ngasil lagi ya, jadi suruh balik. Mungkin tidak ngasil lagi ya, jadi suruh balik. Balik ke sini. Aku terakhir ke Palembang. Terakhir. Ya. Dikasih apa balik? Dari Lampung ada. Dibeli ke HP tak? Enggak. Tidak. Ay, padahal konten PPP terus. Harusnya banyak duitnya itu. Sangat tidak pantas ketika kamu tidak melakukan sesuatu buat Rivin yang impact-nya besar dan kamu ngomong kayak gitu menyalahkan orang lain. Kalau keluarganya lah setuju, alangkah baiknya kan itu kan pasti dibius, dikasih penenang dulu, harusnya langsung eksekusi baik. Jangan asal ngomong dan sok paling tahu, sok paling pintar, Mas. Malu kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ini aku ada Mbak Uti, ini ada Aji selaku dari klien Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, dan ada Kalina. Kalina juga sekarang membantu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta sebagai apa, Kak? Perawat ruang anestesi. Oke. Nah, sebenarnya jujur aku nggak mau bahas terkait ini, tapi ini sangat mengganggu kami, mengganggu yayasan terkait statement-statement berita atau penggiringan opini publik yang menurut saya ini sangat merugikan sekali. Kenapa? Ada statement seperti ini, guys. Revin yang minta apa dibalik ke? Hah? Aku. Kau memang minta balik? Oh, memang lebih nyaman di sini. Pakai modot ya? Pada balik semua yang dari Bandung. Balik galau? Hawang. Oh. Yang gila-gila itu yang ada keluar. Hah? Iya, dari Banten. Oh, balik galau? Kayak gini gila itu pulang Mungkin semua. tidak ngasil lagi ya, jadi suruh balik. Mungkin tidak ngasil lagi ya, jadi suruh balik. Balik ke sini. Aku terakhir ke Palembang. Terakhir. Dikasih apa balik? Dari Lampung ada. Dibeli ke HP tak? Enggak. Tidak. Ay, padahal konten PPP terus. Harusnya banyak duitnya itu. Sebenarnya kalau menurut pendapat aku ya, tapi terserah pendapat kalian seperti apa. Tapi kalian jangan nyerang-nyerang aku. Maksudnya kalau keluarganya lah setuju, alangkah baiknya kan itu kan pasti dibius, dikasih penenang dulu, harusnya langsung eksekusi baik. Nah, itu dia memberikan statement katanya Rivin sudah tidak menghasilkan cuan lagi, makanya dikembalikan ya. Itu statement pertama yang kita dapatkan. Kita mau mengklarifikasi terkait itu semua bahwa kita harus jelaskan. Ya, saya juga nggak tahu Boti ini menjelaskan atas dasar apa, konteksnya sebagai apa, sebagai orang yang mengobati Rivin kah, atau sebagai dari keluarganya kah, atau sebagai jadi apa, saya nggak paham. Tapi menurut saya sangat tidak pantas ketika kamu tidak melakukan sesuatu buat Rivin yang impact-nya besar dan kamu ngomong kayak gitu menyalahkan orang lain. Nggak ada guna kamu menyenggol kami yang sudah berjuang mati-matian untuk membantu Rivin, ya. Kita jelaskan mulai dari pengobatannya, dan kita ada bukti-buktinya kalau minta pendokumenan dokumentasi langsung sama kita, dokumen pemberkasan, ya.
Oke, yang pertama kita membawa kontrol Rifin di tanggal 28 Juni, 26 Juni, 26 Agustus, dan tanggal 30 Mei. Perawatannya itu rawat inap tanggal 11 Mei, 3 Juni, 13 Juni, 10 Juli, 3 Agustus, dan 1 Oktober. Dihitung udah berapa kali ya. Waktu kita datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Karolus ya, di Jakarta, itu tanggal 15 Juni, 12 Juni, 4 Juli, dan 5 Juli. Pemeriksaan untuk PD-nya, yaitu payudaranya itu implan, di tanggal 24 Mei dan 22 Mei. Kita urus Dukcapil karena Rifin ini data dirinya nggak jelas ya. Karena ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang. Akhirnya kita pengurusan Dukcapil itu tanggal 5 Juni. Nah, itu dia. Jadi itu adalah perjuangan kita mengobati untuk mentalnya Rifin berkali-kali ke rumah sakit jiwa dan pengurusan implannya itu. Kita jelasin mengenai pengobatan yang kita lakukan. Kalian boleh lihat pada saat Rifin dibawa dan dia sudah kita obati seberapa tenang dia. Dia tenang, ngomongnya lebih beratur, terus lebih nyambung, terus lebih bisa dibilangin ya, karena lebih kooperatif gitu loh. Pada saat pertama kan kita tanya apa, jawabnya apa, nggak nyambung. Coba lihat flashback ya. Adikku tahu pegang adik demi aku bukan Teh Nopi pengen tahu. Enggak, kalau Teh Nopi silakan saya bukan mah itu. Dia pengen kayak mana kayak mana. Saya bukan dia. Saya nggak bisa disetting lagi. Karena saya juga saya pendidikan. Saya punya besar kaki 10 biji. Sekarang itu loh. Itu saya gunanya aja sedikit. Nanti kan punya nenek gomel. Apa bojoku bodoh? Emang ada yang setting kamu gila waktu itu? Bukan yang ini tadi membahas sayanya. Kalau ini saya lawan. Karena apa? Dia melawan. Ini telepon ininya nggak ada. Aku mau ke Malaysia, mau nitip apaan? Hah? Mau nitip apa? Apa aja? Kalian jangan nakal ya. Ini aku pergi sama Mbak Uti, Mbak April. Oh ya. Jangan. Paling di yayasan cuma ada Bude sama Rofiko. Ntar aku kasih duit buat jajan. Oke? Iya. Mau nitip apa? Jajan yang enak-enak. Apa Mau aja? nitip apa? Oh, gitu. Ya, kamu mampir ke rumahnya Bu Sania. Ya nggak kenal. Baju Mona. aja. Dia mau cari alamatnya. Baju. Iya. Baju yang ada tulisan Malaysia. Iya. Bawa di sana aja. Aku minta kaos yang Kuala Lumpur. Nah, harusnya dengan adanya kami membawa Rifin untuk pengobatan dan juga kita membantu keluarganya butuh uang bulanan, kita berikan. Kita ada buktinya semua transferannya. Yang kedua, keluarganya minta beli handphone selaku dari ibunya, kita belikan. Ya, semua kebutuhan keluarganya kita tanggung jawab. Kenapa? Karena saya tahu Rifin adalah tulang punggung keluarga. Kita tahu pada saat konteks di mana kita bawa Rifin, kita harus melakukan apa terhadap keluarganya dan juga bentuk pertanggungjawaban kita. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang kamu lakukan ya, Mas atau setengah Mbak atau apa saya nggak tahu yang kalian lakukan atau orang tersebut lakukan untuk Rifin melakukan pengobatan kah atau membiayai keluarganya kah, dan konteksnya kamu sama-sama konten kreator, tidak perlu menjatuhkan orang lain. Saya tahu kamu nge-share di Facebook yang notabene itu mendapatkan penghasilan. Jangan ngomongin cuan ya. Kalau ngomongin cuan, sorry ya, saya nggak perlu jauh-jauh bawa Rifin yang notabene di Palembang, kita butuh modal, butuh pengeluaran yang besar juga, ya nggak, transportasi, hotel, dan lain-lain. Itu semua bukan kos kecil guys, ya. Pengobatan rumah sakit jiwa juga yang bolak-balik udah berapa kali itu tadi, ya, berapa kali kalian hitung nggak? Berapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa, transportasinya, perawatan di rumah sakit jiwanya, itu semua pakai uang, belum pakai daun selama ini. Kita jelaskan lagi bahwa pada saat melakukan pengecekan, ya, itu sebenarnya jujur bukan saya. Jadi boleh diceritakan sama Mbak Uti dulu dan juga Kalina. Oke, pada saat pertama kali itu kan kita bawa konsultasi. Karolus itu konsultasi nggak bisa sama sekali karena Rifin ngamuk, sempat ngamuk, dan kita nggak bisa videoin karena
saya saat itu kondisinya lagi di layanan administrasi, Mbak Viko lagi ini Rifin, dia langsung lari. Jadi kita nggak ada yang standby untuk pegang handphone. Tapi sorry, dijelaskan juga kode etik rumah sakit juga Iya, nggak boleh karena merekam, emang ya? nggak boleh merekam juga. Jadi walaupun merekam kita nggak bisa tampilin juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu masih saya juga. Itu saya sendiri menghantarkan Rifin untuk bertemu dengan dokter. Saat itu konsultasi. Dengan kedua kali itu konsultasi langsung bertemu sama dokter. Kondisinya saat itu memang susah sekali untuk bawa Rifin kan. Jadi kita harus benar-benar bisa menghandle Rifin. Saat itu kan dia juga kondisinya sebenarnya lagi nggak stabil banget, ya mentalnya nggak stabil banget. Dia kita nunggu terlalu lama juga di sana karena kan emang harus nunggu dokter juga, administrasi dan lain-lain. Akhirnya sampai diperiksa dari dokternya. Memang kan bisa untuk operasi gitu, cuma ada beberapa lab yang harus dijalani sebelum operasi itu. Terus lanjut yang ketiga kali itu langsung lab ya, untuk lab pemeriksaan itu ambil darah dulu, setelah itu baru dilanjutkan di hari berikutnya. Di hari berikutnya baru dites MRI-nya. Nah, pas dites MRI itu ada Kalina ya, ada Kalina, ada Vita juga saat itu. Nah itu sempat udah masuk obat untuk melakukan MRI dan lain-lainnya. Tapi dia mencet tombol stop ya? Iya, pas mau masuk ke ruangan yang kan memang dia harus masuk ke dalam itu kan, itu langsung mencet tombol, langsung marah-marah. Sebelum ke Kalina, saya jelaskan juga bahwa guys, ini yang kita bawa adalah ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, bukan orang normal. Kalau orang normal, kita mau operasi apapun yang kita jelasin, ini demi kesehatan kamu, dia mengerti ya. Kalau ODGJ mau dijelasin 1000 kali juga dia tapi abis itu enggak. Kalian paham nggak maksud saya? Ya, jadi kita nih udah berjuang dan udah berusaha semaksimal mungkin, masih diberikan celah-celah salah gitu loh. Itu yang saya bingung. Dan jujur saya ngerasa ini sakit hati sekali. Kita udah 6 bulan ya Mbak? 6 bulan lebih. Sekitar kayak 7 bulanan, 8 bulanan kita merawat Rifin, tapi hasilnya malah kita dicari celah kesalahan dan digiring opini yang nggak baik. Nah, ada juga yang bilang harusnya orang normal mah udah bawa-bawa aja, tarik-tarik aja, tinggal dibius katanya. Jadi saya jelaskan bahwa ketika kita mau mengoperasi seseorang itu harus ada persetujuan dari pihak orang yang kita operasikan dan orang yang sehat, dalam arti bukan pengampuhan ya, kan kalau ODGJ pengampuhan gitu. Nah, walinya gitu, entah mungkin dari yayasan atau seperti apa, tapi kita kembalikan lagi, kita melihat dong kondisi pasien yang ada di yayasan. Ini oke nggak untuk kita operasi atau kita ajak kerjasama gitu. Nah, kalau dari segi kesehatannya Kalina bisa menjelaskan, dan Kalina lebih paham terhadap SOP rumah sakit karena emang ahlinya di bidang itu gitu. Jadi biar jelas dan clear, ini bukan binatang ya guys, binatang aja kita harus ada assessment, harus ada ACC dan lain-lain, pengecekan detail. Ini manusia, jadi nggak bisa asal suntak-suntik, bios-bios. Jadi kalau nggak paham dan nggak ngerti, jangan asal ngomong dan sok paling tahu, sok paling pintar, mas, malu kamu itu. Begitu ya, menurut saya malu. Udah nggak ada bantu apa-apa, subsidi apapun, tapi lu ngoreksi kerjaan orang lain gitu, dan lu juga cari cuan. Karena kalau nggak cari cuan nggak akan mungkin di-share di TikTok, nggak akan mungkin nge-share di Facebook. Lu juga cari duit, mas. Bedanya apa? Gue subscribernya banyak, sedangkan lu baru pemula, jadi pengen senggol-senggol supaya viral gitu ya. Dan satu lagi, si emas ini itu banyak banget bikin video, jadi bukan cuma satu video ya, udah kita download. Jadi ini rencananya mau kita konsultasikan, kalau tidak ada permintaan maaf, kita akan lanjut untuk bikin pelaporan, karena jelas ini pencemaran nama baik ya, untuk yayasan dan juga untuk kami. Nah, dari Kalina penjelasan seperti apa? Kalau itu Kalina yang bawa ya Kak?
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memang saya bukan dokter ya, saya hanya perawat. Jadi hanya sedikit menjelaskan masalah Rifin. Saya pun ada dikonsulkan dengan teman-teman di yayasan, Kak ini Rifin mau ini, saya pun bukan main bawa aja Rifin ke Karolus. Sebelumnya saya konsultasikan dengan satu dokter bedah plastik yang saya kenal dan saya dekat, kemudian dia mengarahkan ke salah satu prof di rumah sakit Karolus gitu ya Mas. Jadi semua sudah berjalan gitu ya, sebelumnya sudah dicek urium kreatinin untuk dilakukan tindakan MRI dengan kontras gitu ya Mas. Ingat, garis bawahi dengan kontras ya. Dengan kontras itu adalah ada obat yang akan dimasukkan pada saat MRI berjalan. Bukan yang hanya foto toraks bisa diikat tangan kanan kiri, itu bisa gitu ya. Kalau MRI ini dari ruangannya aja itu handphone aja masuk mati total gitu. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Tidak sembarangan main oh ya udah kenapa nggak dibius, tidak bisa. Semua harus melalui konsultasi dengan dokter, teman sejawat dokternya, dan dari profnya pun belum menganjurkan seperti itu. Jadi pada saat Rifin mau dilakukan MRI, pada saat diambil darah pun dia tidak tenang gitu ya. Karena saya yang mendampingi beliau untuk ngambil darah. Hanya mengambil darah 2 cc aja dia penuh dengan drama gitu. Hanya sedikit kok, bener ya sedikit, iya gitu. Jadi kalau mau melakukan MRI itu harus diambil darah, namanya urium kreatinin ya. Itu sudah diambil, berjalan oke. Nah saat itu besoknya kita kembali untuk MRI karena urium kreatininnya sudah ada keluar. Nah seperti itu gitu, bukan main-main Mas. MRI ini begitu dia pencet tombol itu magnetnya luar biasa gitu loh. Kita pakai kalung aja kita bisa ketarik ke dalam lubang MRI itu gitu. Apalagi Rifin main sembarangan tarik. Dia bukannya orang normal. Obat bius yang harus dimasukkan ke dia pun harus ada perhitungan khusus karena dia sudah terbiasa dengan obat penenang seperti itu. Tidak yang main, oh ya panggil aja nih dokter biusnya, bius, tidak seperti itu. Dia dokter dengan mau aja prof dengan dia ODGJ segala macam, kami sudah sangat bersyukur, sangat bersyukur gitu. Prof ini ODGJ, iya tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting dia tenang. Pada saat kejadian itu saya konsultasi dengan salah satu dokter yang saya dekat, teman dekat prof itu kan. Mungkin saya langsung ke prof ya karena saya bukan dokter. Dok, Rifin ngamuk, bagaimana sebaiknya? Ya udah Mbak Lina, obati dulu jiwanya, nanti kembali lagi saya yang bicara dengan Prof. Karena kami ada unggah-ungguhnya dalam kesehatan ini ya. Tidak yang main saya langsung ke Prof bicara, tidak. Saya melalui dokter saya, dokter yang membantu kami masuk ke Karolus. Ke Karolus itu pun nggak sembarang orang bisa yang gimana nih dok, bisa nggak gitu, tidak ya. Kita pun mana harus mencari dokter yang mau menerima pasien dengan gangguan jiwa ke rumah sakit biasa seperti itu. Kita kan niatnya, Novi bilang Kak ini ada aku mau bantu, iya nggak apa-apa gitu. Kita kan berawal dari niat baik ya. Kenapa tidak didukung? Kalau saya dukung, apapun itu saya dukung gitu. Yang penting niatnya baik gitu. Pada saat Novi mengabari saya, Masnya ini bicara seperti itu, saya yang panas karena saya yang turun langsung. Coba Mas jadi kami. Bagaimana lari-lari mengejar ODGJ itu kami sudah makanan kami dan anak-anak yayasan ini Mas gitu. Jangan menganggap kayak Mas yang sekarang duduk sama Rifin hanya minum es campur. Diajak ngobrol, tidak semudah itu Mas. Mereka pasien ODGJ ini melihat pelang rumah sakit itu ada traumatik sendiri. Itu yang Mas harus pelajari ya Mas, googling. Kan ada Mbak Google sekarang. Jadi tidak semudah itu Mas main bius segala. Saya mendidih loh Mas dengernya. Kamu berarti memudahkan kami juga. Merendahkan kami juga ya, oh gampang gitu, nggak bisa ya Mas. Tidak semudah itu. Mungkin keluarga Mas atau Mas sendiri pernah operasi, semuanya butuh proses kan, konsul sana sini, dokter anestesi, ACC semua baru siap operasi. Seperti itu juga pembiusan pada pasien MRI. Harus dari profnya nih, profnya ACC tidak untuk dibius pada saat MRI.
Gimana dari anestesi di rumah sakit Karolus mendukung tidak untuk pembiusan pada ruang MRI? Karena semua itu butuh alat khusus, Mas. MRI itu bukan ruang biasa. Magnetnya, sumber magnetnya itu sangat luar biasa. Jadi kami cemas, makanya saya konsulkan, saya beritahu anak-anak bawa pulang Ripin, tidak bisa. Saat itu mereka bawa pulang, kami mulai mengobati jiwanya. Tapi sampai saat udah bolak-balik ke Durensawit pun ditanya, dia tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau. Jadi mau gimana? Kami sudah usaha semaksimal mungkin sampai bawa ke Karolus. Saya sampai bilang sama Novi, Dek, 40 juta tidak masalah. Masih ada saya bukti WhatsApp Novi, tidak masalah Kak, lanjutkan. Saya lanjutkan. Jadi kamu jangan bilang cuan-cuan segala macam. Memang saya tahu kok dapat uang, tapi ada juga Novi bilang saya transfer kok Kak ke mamahnya segala macam. Kamu lihat kan Rifin pada saat dibawa seperti apa, pada saat pulang seperti apa. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, Mas. Kamu bukan hanya harus meminta maaf kepada Novi dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, tapi kamu harus minta maaf kepada kami, Persatuan Anestesi Indonesia, karena kamu sudah merendahkan kami, pekerjaan kami yang mengancam nyawa pasien. Karena membius itu bukan hal sepele, hal berhubungan dengan nyawa pasien. Ya Mas, tolong dipelajari sedikit lagi untuk berbicara ke publish seperti apa. Oke, terima kasih. Oke. Nah ini edukasi ya, makanya ya. Ini edukasi biar apa? Biar pinter ya. Konten kreator jangan cuma cuap-cuap itu tanpa ada dasar, tanpa ada pengetahuan. Jadi malu kalau saya gitu. Nah terus terakhir kita posting itu tanggal berapa? 5 Agustus. 5 Agustus. Itu di YouTube. Di YouTube ya. Udah, tanggal 5 Agustus. Nggak ada lagi. Kenapa Tenopi banyak banget nanya Ripin kemana? Ripin kemana? Ada di yayasan. Di live TikTok suka. Ada. Kita kalau nge-live suka iseng-iseng, tapi kalau bikin video enggak. Saya itu pada saat berapa bulan ya Mbak? Kayak 2 bulanan atau 3 bulanan itu kita benar-benar fokus untuk kesehatannya Rifin, biar Rifin sehat, Rifin pulih, biar aja di yayasan. Nah ini ada salah satu pasien temannya Rifin Lendeng, ya siapa namanya? Aji. Ji, kamu sekarang udah sehat kan? Iya. Oke, kalian udah tahu lah si Aji ini kayak gimana dulunya, sekarang udah kayak gini ya. Ji, coba ngomong, waktu terakhir itu Rifin ada nggak kita ajak syuting? Enggak. Pulang dari rumah sakit jiwa dia ngapain? Ya paling tidur, makan, nonton TV gitu. Terus? Ya kalau mau diajak ke stadion mau, tapi kalau ke mall ya mau dia, kalau nggak ke mall nggak mau. Nah, denger ya, dia Rifin itu cuma mau ke mall, ya, cuma mau ke mall. Kalau misalnya nggak ke mall dia nggak mau, dan kita pun ya udah gitu ya Mbak. Emang fokus untuk kesehatannya ya udah, dia nyamannya seperti itu, nggak ada masalah. Kadang aku kalau lagi ada waktu, nggak ada syuting, nggak ada bantu orang ya Mbak, kita jalan ke mall guys, nggak di shoot. Ya, enggak di shoot. Kalau kita mau mencuankan, kita shoot dari awal kita jalan, terus sampai kita ke sana, kita belanja kebutuhannya Rifin, terus kebutuhan yayasan ya Mbak, beli sembako, bener nggak Ji? Beli sembako, terus beli apa namanya sepatu, baju. Di videoin nggak? Enggak kan? Berarti kan nggak ada kamera. Videoin paling cuma live doang kan, gitu. Terus makan sushi di videoin nggak? Enggak kan? Iya. Jadi maksudku nggak semua yang konteksnya kayak otak kamu Mas gitu, perkara cuan. Dan ingat ya, kita ngobatin MRI dan lain-lain itu bayar ya? Bayar pribadi. Itu kecantikan guys. Ini tuh semua ini kecantikan. Bedah plastik itu. Ya, bedah plastik itu kecantikan. Di Jadi luar. tidak di cover BPJS ya, pakai duit gitu. Jadi Masnya, maksud saya gini, kita bikin konten sebagai konten kreator boleh banget gitu, boleh, terserah mau bikin konten apa, bukan urusan saya, bukan karena saya juga gitu. Tapi tolong kalau bikin konten jangan pernah nyenggol orang buat naik pamor sendiri gitu ya. Gak ada urusannya kita sama kamu, kenal juga enggak saya.
Jadi yang saya bingung kok ini banyak yang nge-tag pada saat dia ngupload video, ini apa gitu. Saya live juga banyak yang bilang, Novi tolong dong lihat ini akunnya ini TikTok, katanya gitu, akun TikToknya. Kita lihat ternyata dia ngecuanin juga di Facebook. Emang akhirnya gue nggak tahu di Facebook itu dapat duit gitu. Kalau kamu benar-benar pure membantu orang, katanya lebih baik dari kita, ya berarti kamu tidak mencuankan, kamu juga mencuankan, bro. Ya, kamu mencuankan, kalau saya mencuankan, duit saya nggak memperkaya diri, mohon maaf ya. Saya bantu nih, contoh nih kayak Aji. Keluarganya dibantu nggak, Ji? Ditransferin duit nggak? Transferin duit. Ya, ditransfer duit. Ya, Kebutuhan Aji selama ini terpenuhi nggak? terpenuhi. Beli apa aja? Ya, sembako. Buat Aji? Buat aja apa? Sepatu kan dibeli. Aji udah dibeliin apa aja sama Teteh? Sepatu. Dibeliin HP. Oh, dibeliin HP. Ini nggak disetting ya guys, nggak ada bisa nih beginian disetting. Itu dia spontan ngomongnya ya. Ini bukan orang sehat yang bisa kita Setting. setting. Dia keluar dengan apa adanya dia. Kalau ngomongin Rifin dipulangkan karena dia tidak menghasilkan lagi, salah besar ya mas. Kita kalau mau membuat video Rifin udah berapa puluh atau berapa ratus setiap dia keluar dari RSJ. Enggak, aku enggak kayak gitu ya. Aji sering nggak Ji? Kemarin kita bikin syuting. Iya. Ada nggak syuting setelah keluar dari rumah sakit jiwa? Enggak. Enggak kan? Oh. Nah, itu namanya nggak ada syuting. Ya. Iya. Malah Aji yang bilang, kok aku udah nggak syuting sih? Benar nggak Aji ngomong gitu? Gimana coba ngomongnya? Kok aku nggak syuting ya gitu. Kenapa? Biar kayak artis. Terakhir sempet dia juga minta ini teh, kok aku nggak dibawa buat evakuasi sih katanya, kok aku nggak syuting lagi gitu. Lagi katanya gitu. Tapi marah ya sama aku gitu kan? Iya. Gitu. Saya di sini bikin konten mengevakuasi, mengedukasi. Ini loh cara membantu orang seperti ini. Ini loh prosesnya kita menyembuhkan ODGJ seperti ini. Ini loh yang kita lakukan selama di yayasan. Begitu mas. Jadi bukan yang ngegibah-gibah, ngegiring supaya orang berpikir negatif ke kita. Itu nggak baik mas, gitu. Karena masnya juga tidak tahu pribadi saya, tidak tahu yayasan saya. Mas, kita ke Palembang juga berjuang ya. Berangkat emang kita naik pesawat, pakai duit tapi ya nggak pakai daun. Tapi pulangnya tim saya itu naik mobil Palembang, Lampung, Jakarta itu jauh mas, seharian ya, seharian. Jadi jangan dikata kita mengevakuasi Rifin atau membawa Rifin juga nggak ada effort, naik pesawat, pakai iya. effort saya. Dan saya bisa pertanggungjawabkan tadi mulai dari perawatan, terus kontrol, pemeriksaan, dan lain-lain, pendokumenan asli ada di saya. Ya, semua asli ada di saya. Yang saya bicarakan saya bisa pertanggungjawabkan. Dan saya pun membantu keluarga Rifin. Saya juga ada buktinya, bukti transferan uang, ya. Ke kakaknya. Ada dana tuh sama apa ada lagi? foto juga kan, kita ngasih ke Dana, terus kakaknya yang akan foto kasih sampaikan ke ibunya. Nah, kita juga jelaskan bahwa kita punya keterbatasan juga dalam membantu. Misalnya, kita udah banyak pengeluaran untuk Rifin di sini. Jadi kita membantu ya untuk kebutuhan ibunya aja. Bolehlah beli handphone, oke kita belikan. Tapi kalau mungkin misalnya ada keperluan untuk keponakannya, untuk saudara-saudara yang lain gitu ya, kita nggak bisa ya gitu. Kita sekali lagi mohon maaf karena sekali lagi memiliki keterbatasan orang yang harus kita biayai di sini, karena di yayasan kita juga banyak rumah sakit jiwa juga bayarnya mahal guys ya. Nah, untuk donatur juga kita nggak ada ya. Kalau ada yang mau bantu mah syukur alhamdulillah di yayasan kita, tapi kita nggak pernah ngemis-ngemis datang ke perusahaan bawa proposal, Pak tolong Pak bantu yayasan kami, itu nggak pernah saya lakuin ya. Walaupun kalian mungkin kenal dan tahu saya kenal beberapa artis, saya kenal beberapa pengusaha gitu ya. Tapi bukan berarti saya suka manfaatin keadaan atau kondisi, bukan saya banget ya. Mau saya kenal pengusaha siapa juga saya nggak mau minta-minta, bukan saya, bukan kayak gitu. Selama saya mampu, saya bisa sesuai dengan kapasitas saya, porsi rezeki saya ada,
ya saya akan jalani. Tapi kalau saya udah nggak mampu, ya saya akan bilang, ya saya nggak bisa nih, nggak bisa bantu karena kondisi yayasan lagi kayak gini, ya kita akan ngomong. Gitu ya. Itu aja kalau dari saya, Masnya. Jadi stop untuk menggiring omongan publik, ya. Stop mengganggu-ganggu atau nyenggol-nyenggol kita. Kita juga nggak kenal sama Mas sekali lagi. Terus saya juga tunggu klarifikasi permintaan maafnya, karena saudara saya juga ada di Palembang, Mas, ya. Makanya kemarin kita stay-nya di Palembang, di rumah saudara saya di Palembang, gitu. Jadi selesaikan baik-baik karena Mas yang memulai, bukan saya yang memulai. Jadi tolong diselesaikan. Kalau emang mau diselesaikan, kalau enggak juga nggak apa-apa, ya. Nggak ada masalah juga. Kita juga bisa ambil langkah yang menurut kita terbaik untuk yayasan dan juga untuk kita semua. Mbak Uti dulu sampaikan nggak? Mungkin lebih bijak lagi ya Teh untuk influencer di sana kalau misalkan berbicara itu sesuai dengan porsinya, dalam arti hal-hal hal-hal yang harusnya disampaikan oleh seseorang yang profesional, yaitu disampaikanlah oleh orang tersebut gitu. Jadi jangan sampai jatuhnya kita memberikan berita hoax gitu, dan itu sangat tidak baik dan dampaknya akan berbagai macam reaksi dari masyarakat gitu. Dan itu sebenarnya bikin gaduh juga untuk masyarakat yang lain gitu. Betul. Dan adanya timbul fitnah dari video-video yang di-up tanpa adanya kebenaran itu. Haji ada yang mau diomongin nggak? Haji mau pakai baju cewek lagi nggak sama kayak Ripin tuh? Enggak, udah mau gini aja. Yang boneng. Pengen cepet-cepet kok. Kangen sama emak. Bener nih nggak mau tahun baruan? Enggak. Ya, kita tahun baru mau jalan-jalan loh. Iya. Di rumah aja sama Moki. Ya, tapi Haji di sini diperlakukan dengan baik gak? Iya, dengan baik. Kalau nakal ya disentik. Kalau nakal disentil, ya kita gimana layaknya kita dengan anak sendiri. Kalau nakal kita berusaha arahkan biar jiwanya nggak kagum. Emang pulangnya kapan? Tetap diomelin. November ya? Emang siapa yang sentil? Iya, jangan sekan kalau nakal disentil. Siapa yang nyentil? Dia kadang-kadang dia nggak gitu, maksudnya aja kalau nakal disentil. Aku. Robi, nggak Ripin, buat Ripin apa? Pesan-pesan dong buat Ripin. Ripin jangan kayak gitu lagi, pengen berubah aja. Asik. Jadi laki, malah enak kan kerja. Jual sayuran kayak apa. Apalagi dia udah gendut ya. Banget. Udah gendut. Udah ini. Ya harusnya ngeliat juga dah kalau itu tuh dirawat sama kita. Kalau misalnya nggak dirawat mah kurus dia. Ya kalau kita cuma kontenin doang masih kurus. Itu coba segemuk apa? Makan tidur enak banget dia. Dia waktu waktu baru 3 bulan 4 bulan dia ngerasa hidup dia tuh ini loh titik dimana dia nggak cari uang, dia cuman fokus sama kesehatannya ya Mbak. Dia ngomong dia tuh enak banget, nggak ada tanggungan gitu. Dia pernah ada ngomong kayak gitu. Waktu 3 bulannya waktu baru-baru pemulihan. Karena kan mentalnya juga masih naik turun tuh waktu baru-baru dirawat sama kita. Itu aja ya guys dari saya. Pokoknya intinya poinnya lebih ke situ, dan semoga nih udah stop ya, dan kalian juga dibantu pantau aja seperti apa, dan kalian tahulah yang mana yang benar mana yang salah. Saya mah nggak perlu kalau kalian minta pendokumenan tuh saya mah siap ya, nggak mungkin saya ngibul-ngibul pendokumenan tentang perawatan dan lain-lain. Kita udah effort banget untuk Aji aja udah berapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa, udah effort banget, semua pasien udah kita effort, bahkan yang kita udah sembuhkan tuh udah banyak banget ya Mbak. Iya, siapa Desi, terus Yansi, pada saat kita pulangnya udah sehat, Nurlela, terus siapa lagi? Yang Andika, Sofian ya. Itu yang alergi obat siapa? Kenapa? Yang alergi obat sehat banget malah. Udah bisa kerja juga.
aja. Apa? Izin ngedol mama boleh nggak? Boleh, nanti ya. Ya. Oke. Takut kalau mati mau ikut siapa? Ikut Tenopi. Enggak, Ikut Tenopi, nggak boleh kemana-mana, oke? enggak mau. Kamu udah kontrak seumur hidup. Kalau Rifin ada keluarganya, kalau ibu kamu meninggal, kamu kan nggak ada keluarga lagi. Ada. Siapa? Bapak ibu aku. Yang kandung. Iya. Kamu udah nggak mau. Mau. Kalau dipaksa tapi. Ya kalau nggak ngurusin hidup sendiri. Coba tutup. Gimana? Oke guys, terima kasih. Oke guys, terima kasih udah melihat kita lagi ngobrol-ngobrol di studio ya. Studio. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like like, dan komen. komen di sini. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you're around, I'm in love. There's something about you. I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I don't know why I feel this way.